Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kami dari kelompok 6 dapat menyelesaikan makalah yang berisi tentang perkembangan kognitif. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Hawa selaku dosen mata kuliah psikologi perkembangan kognitif yang telah mengarahkan kami sehingga terciptanya makalah dan akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif ini. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ibu Mutiara Supriyanto, kami sendiri, Ibu Nani Wahyuni, dan Pak Sugeng Mulyadi akan memaparkan presentasi dari kelompok kami yaitu tentang perkembangan kognitif. Nah, untuk pengertian tersendiri, perkembangan merupakan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Nunik Wahyuni, kami persilakan. Terima kasih Pak Sugeng. Selanjutnya saya akan menyampaikan prinsip-prinsip perkembangan. Kaplan mengumpulkan 4 arti perkembangan. Yang pertama adalah perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme mulai lahir sampai mati. Yang kedua adalah pertumbuhan. Yang ketiga, perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmani ke dalam bagian-bagian fungsional. Dan yang keempat adalah kedewasaan atau kemunculan pola-pola dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif sendiri berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Deswita menjelaskan bahwa kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan perkembangannya, kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana caranya individu mempelajari dan memikirkan lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Supriyanto. Silakan. Belum. Peran otak dalam pembelajaran dan perkembangan. Yang pertama, perkembangan adalah bahwa perkembangan yang menyangkut perubahan, tujuan perkembangan adalah realisasi dari diri atau pencapaian kemampuan bawaan. Yang kedua, perkembangan adalah bahwa berkembangnya awal lebih penting daripada berkembangnya selanjutnya. Perkembangan menekankan kenyataan
bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas bagi perkembangan. Yang keempat, perkembangan adalah bahwa pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, perkembangan adalah bahwa pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. Dan yang keenam, perkembangan adalah bahwa terdapat perbedaan individu dalam perkembangan yang sebagian karena pengaruh bawaan dan sebagian karena kondisi lingkungan. Selanjutnya, Ibu Mutiara, kami persilakan. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan saya teruskan, itu tentang proses kognitif tingkat tinggi. Tugas-tugas perkembangan bagi setiap fase perkembangan dalam rentang kehidupan individu anak, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Di antara perkembangan yang terjadi adalah pertama, pada masa ini mereka akan belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenai perbedaan jenis kelamin. Kemudian individu tersebut tumbuh dan berkembang hingga usia sekolah dasar, yaitu usia 7 sampai 12 tahun. Perkembangan usia sekolah dasar meliputi belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan individu memasuki usia remaja, yaitu usia 13 sampai dengan 19 tahun, di mana tugas perkembangan usia remaja antara lain menerima fisiknya sendiri dengan keberagaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Kemudian, remaja ini akan berkembang dan tumbuh menjadi memasuki usia dewasa awal, yaitu pada umur 20 sampai 40 tahun. Adapun tugas perkembangan usia dewasa awal antara lain mengembangkan sikap wawasan dan pengalaman nilai-nilai ajaran agama, memperoleh atau mulai memasuki pekerjaan dan memilih pasangan. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Sugeng. Silahkan Pak Sugeng. Dua tahapan terakhir yang setelah usia dewasa, yaitu usia dewasa madya, di mana itu berusia sekitar 40 sampai 60 tahun, di mana biasanya perkembangannya adalah memantapkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara, membantu anak yang sudah remaja untuk belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Dan terakhir, perkembangan usia dewasa akhir di usia 60 tahun hingga meninggal. Tugas perkembangannya adalah lebih memantapkan diri dalam mengamalkan ajaran agama dan mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya kemampuan kesehatan fisik. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi individu tersebut dalam menguasai dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya ada dua hal, yaitu pertama, faktor yang membantu diantaranya adalah tingkat perkembangan yang normal, kesempatan-kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas dalam perkembangan dan bimbingan untuk menguasainya, serta motivasi dari orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah faktor penghalang, diantaranya tingkat perkembangan yang mundur, tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas dalam perkembangan, dan tidak ada bimbingan untuk menguasainya. Berikut tidak ada motivasi, kesehatan yang buruk,
serta cacat tubuh. Sedangkan dalam hal ini penyimpangan boleh next slide. Penyimpangan ini akan bervariasi sesuai dengan fase perkembangannya. Di awal perkembangan, di masa sekolah dasar, biasanya penyimpangan terjadi adalah suka membolos sekolah, lalu malas belajar, dan keras kepala. Ketika memasuki usia remaja, penyimpangan yang sering terjadi adalah suka mengisolir diri, meminum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, tawuran, termasuk malas belajar dan kurang hormat pada orang tua atau orang dewasa yang lainnya. Sedangkan ketika memasuki masa dewasa, penyimpangan yang biasa terjadi adalah yang keladi kerusuhan atau menjadi provokator dalam masyarakat, melakukan tindakan kriminal dan tidak melaksanakan perintah agama. Berikutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan sejak lahir hingga menjelang ajal, manusia tidak pernah statis. Manusia selalu mengalami perubahan, baik yang bersifat evolutif maupun involutif. Tingkatan perkembangan intelektual manusia mempengaruhi kedewasaannya. Pengalaman fisik, pengalaman logika, transmisi sosial, dan pengaturan sendiri. Sedangkan untuk saran ke depannya adalah kami mengharapkan peserta didik dan pengajar maupun orang tua agar dapat ikut berpartisipasi dalam memahami tentang perkembangan kognitif serta peran pemerintah, masyarakat, pengajar, dan orang tua juga perlu mengawasi perkembangan kognitif setiap anak dan peserta didik sesuai karakteristik perkembangan kognitif anaknya. Demikian, kami kembalikan pada moderator Pak Supri. Terima kasih, Pak Sugeng. Itulah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan bagi peserta kalau ada yang ditanyakan, dilayangkan saja. Boleh. Terima kasih. Alhamdulillah. Untuk penutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.